Bang Hotman, siapa pengacara terhebat di Indonesia saat ini menurut Anda? Siapa pengacara terhebat di Indonesia? Saya tidak bisa komentar, tapi pertama kali jujur kalau dari segi cara berpakaian, saya pengagumnya Adnan Buyung Nasution sama cara ngomongnya. Almarhum. Dia mantan bos saya, tapi 20 tahun terakhir dia salah satu musuh saya terbesar dalam perkara-perkara. Saya masih ingat sebelum beliau meninggal, saya masih berhadapan sama dia di Singapura, di arbitrasi internasional. Dia mewakili perusahaan Rusia. Dia bawa putrinya yang juga jadi advokat. Saya juga bawa anak saya udah jadi advokat. Waktu itu seperti perang keluarga. Jadi Anda mengagumi almarhum Saya Bang mengagumin, Buyung? saya harus mengagumi di satu pihak. Walaupun dia jadi musuh saya, itu saya kagumin. Yang masih ada sekarang, siapa yang paling hebat? Yang masih ada sekarang kalau gini, pernah Dirjen Pajak di dalam suatu seminar bilang ke Pak Nono Makarim, nanya ke Pak Nono Makarim, ada siapa lawyer terhebat di Indonesia ini, kata Dirjen Pajak, tanya menteri kepada Dr. Nono Makarim, yang itu adalah mantan bos saya. Dia mengatakan jawabannya begini, hanya 2 lawyer yang legal minds yang saya kagumi di Indonesia ini, kata Dr. Nono Makarim. Satu Fred Tumbuhan, yang adalah ahli hukum kepailitan. Mantan bos saya ini, anehnya yang kedua yang dia bilang, yang kedua yang saya kagumin, ya Hotman Paris katanya. Jadi sebetulnya legal minds-nya, jadi sebetulnya Anda tuh mau muji diri sendiri pakai omongan orang. Cara pengacara kan seperti itu, pakai omongan orang untuk mengangkat diri sendiri. Jadi Anda mau bilang yang paling hebat saat ini saya sendiri. Saya udah mengatakan tadi adalah bahwa lawyer memang harus pintar bikin marketing dirinya. Nggak boleh munafik. Tidak boleh asalkan masuk TV hanya bukan gara-gara kasus lah, gubukin istrinya lah, inilah. Tapi kalau gara-gara menang di London, menang di sini, memang itulah impian semua lawyer. Asal tidak munafik. Banyak yang munafik menurut Anda? Ada beberapa yang super munafik. Misalnya, munafiknya itu apa? Ya munafiknya gimana ya, kadang-kadang pamer naik mobil, padahal cuma itu mobilnya, itu pun kredit gitu kan. Terus tiap hari yang bicara mengenai kasus-kasus artis, kasusnya sendiri. Lawyer itu kalau terlalu banyak kebusukannya diceritakan di TV, klien akan ragu. Saya kasih contoh ya. Waktu putri saya kasih hadiah ulang tahun 17, mobil Bentley 9 miliar, itu bukan untuk kesombongan. Waktu itu saya publikasikan karena apa? Saya baru dilaporkan seorang artis ke Polda Metro Jaya. Klien saya banyak konglomerat, istrinya yang panas. Pak, kok pakai pengacara seperti itu sih, katanya. Kok? Iya kan, karena saya dituduh memukul artis ini kan. Jadi klien saya ini pada telepon. Anda tidak mau sebut namanya? Kenapa? Ya Anda tadi udah bilang namanya. Jadi untuk menunjukkan ke publik bahwa saya cinta keluarga dan cinta istri, saya bikinlah pesta to show that I love my family. Saya bukan tipe orang yang istrinya 10, anaknya ditinggal. Enggak. Itulah motivasi waktu itu. It's all about business. All about business. Ya. Semuanya tentang bisnis. Bukan pamer-pamer kampungan. Karena saya tidak suka pamer kampungan, karena memang saya berisi untuk apa lagi. Itu loh. Bang Hotman, apa kasus paling berat yang pernah Anda tangani selama 30 tahun menjadi pengacara? Kasus paling berat yang saya tangani adalah jujur aja, ada 2. Satu kasus JIS yang itu, ya, yang guru-gurunya itu. Itu saya benar-benar yakin saya tidak bersalah, ya. Tapi kita nggak bicara substansi di sini. Tapi kasus satu lagi yang menarik adalah waktu krisis moneter, saya hampir 2 minggu duduk satu kamar sama Bambang Triatmojo karena waktu itu Bank Andromeda ditutup oleh IMF. Anak mantan Presiden Soeharto? Benar. Di situ saya berkali-kali dipinjam buku oleh Bambang Tri. Saya masih ingat hukum tata usaha negara. Yang minjem tahu nggak siapa? Pak Harto. Pasal berapa rupanya yang kalian pakai katanya. Jadi Bambang itu minta dulu katanya. Saya bikin di post-it itu, terus dia lari ke istana. Itu sangat menarik. Karena seorang Hotman Paris loh, dari Danau Toba bisa sekarang anak presiden, nasibnya di tangan saya. Itulah kebanggaan seorang pengacara. Itulah kebanggaan seorang pengacara.
Bang Hotman, tadi Anda katakan memang bagian dari marketing, mencari sensasi, atau mungkin ini jugakah yang dilakukan, mencari sensasi? Kita lihat cuplikan ketika Hotman Paris menantang taruhan dalam salah satu sidang. Khususnya sidang yang ini adalah sidang kasus Angelin di Bali. Saya sekarang musuhin gua coba. Saya nggak bermusuhan, nggak ada kata-kata bermusuhan kan. Jadi nggak boleh diginiin nih. Aduh, kejam banget sih persaudaraan ini. Masa gara-gara Margaret kita ketemu dia. Ingat Tuhan lah, itu aja pesan saya. Hah? Ingat Tuhan? Ya, itu aja. Oh, Udah, yang lain-lain nggak usah dikomentarin. Komentar saya. emang gua nggak pernah ingat Tuhan. Bang, Sekarang gini, kalau gini aja deh, daripada kita berdebat, kasih Rolex. Enggak, mana Rolex? Ada Rolex nggak? Kita orang susah. Kita orang susah. Kau kan yang menang. Ya, makanya aku tantang. Apa yang mau ngasih? Kalau sampai Margaret, Mau kasih aku deh. kalau sampai Margaret, tidak kena 340 atau 338 lah. Dengar semua ya. Ya, dengan semua. Nggak benar, tapi kalian juga harus tahu kan dong. Itu juga bagian dari menarik perhatian publik dengan mengajak taruhan lawan Anda? Jujur iya. Jadi waktu itu suasana di pengadilan lagi nunggu sidang. Jadi pada panas malas-malasan, saya langsung iseng panggil si Haposan sama wartawan. Mau nggak bikin berita? Berita apa? Kata, sini saya bilang. Ya, langsung. Jadi begitu saya ketemu Hotman Sitompul yang dianggap orang sangat senior, saya panggil, hei kau, sini kau, gue bilang. Tentu kan wartawan yang sedang duduk langsung bangun. Ada apa nih, mau berkelahi apa gitu kan. Begitu sudah saya panggil, sini kau, wartawan langsung siapkan cerobongnya. Ya, kameranya. Jadi langsung pembicaraan itu diliput. Itu ide hanya timbul dalam 1 detik. Makanya saya bilang, setiap murid saya di PKPA saya bilang, to be a successful lawyer, sebagian adalah lahir dari kandungan ibunya, by biologis. Apa jadi maksud Anda jadi sejak sudah bagian dari diri kita itu bahwa tiba-tiba ide itu timbul. Oh, gitu. jadi sejak dalam kandungan Anda sudah cemerlang, Anda mau bilang gitu? Bukan secara biologis. Tapi itu berarti Anda cuma bercanda ketika taruhan 1 miliar. Saya cuma bercanda, iseng karena sidang belum mulai. Tidak betul-betul berani untuk melepas. Okay. Itu Rolex Anda yang 1 miliar itu, Bang? Benar. Yang itu? Saya yakin karena saya udah yakin benar pasti Margaret kena 340. Okay. Karena saya udah yakin benar. Selama 4 bulan persidangan dari cara bertanya hakim kita udah tahu kena kemana nih. Okay. Jadi makanya saya berani. Kalau yakin kalah saya nggak mungkin tawarin. Saya ingin tahu statistik kemenangan dan kekalahan Anda berapa banyak? Anda menghitung tidak? Berapa kali Anda kalah, berapa kali Anda menang? Namanya lawyer pasti pernah kalah, ya. Namanya lawyer pasti pernah kalah, ya. Tapi memang kebetulan untuk bankruptcy boleh dikatakan memang saya kemenangannya sangat banyak, tapi pernah kalah. Pernah kalah. Ya. Salah satu yang paling penting bagi lawyer adalah, ini pesan saya juga, adalah mengikuti opini publik, ya. Kemana arahnya publik itu? Dalam kasus Jessica, kalau saya jadi timnya, 2 bulan terakhir sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, saya harus suruh ibunya Jessica itu nangis-nangis ke publik. Bagaimana anaknya ditahan tanpa ada bukti. Tapi entah kenapa, anaknya ini, ibunya ini kok disimpan terus. Padahal kalau seorang ibu nangis-nangis di depan publik, pasti Kapolri, Kapolda akan tersentuh hatinya. Mungkin istrinya yang tersentuh, gimana sih Pak, gitu kan. Ya, kayak kemarin di persidangan kemarin. Ya. Jadi Anda ini membuka trik bagaimana seharusnya mengambil opini publik. Waktu kemarin. Jadi fakta hukum menjadi nomor 2. Yang penting opini. Itu adalah realita. Karena contoh dalam kasus Jessica, itu kan buktinya saksi ahli doang. Kalau saya jadi tim kuasa hukumnya, tinggalkan ruang sidang. Karena itu bukti sudah bukan bukti yang sah. Kenapa Anda bukan tim kuasa hukumnya? Kenapa? Kenapa Anda ada rahasia tertentu di situ. Oh, Anda diminta tapi tidak mau atau memang sengaja tidak mau meminta Anda keluarga Jessica? Antara iya dan tidak. Anda pasti mau dong kasus yang menyita begitu banyak sempat perhatian ada publik. Waktu itu hampir, tapi ada rekan angkatan mengatakan janganlah. Jadi ada sedikit rahasia di balik itu loh. Okay. Tapi memang itu kasus sangat menarik. Sangat menarik dan Anda mengikuti terus. Saya tidak pernah terpikirkan Anda akan menjadi seorang pengacara RAL, pelaku pembunuhan tersadis. Walaupun hati kecil saya sebenarnya bertolak belakang.